Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Teresia Fridanitan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Fafak. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang proses pencoklatan pada buah. Ayo simak video saya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan buah apel yang sudah dikupas dan dipotong? Biasanya, daging buah apel yang dipotong akan terlihat berwarna kecoklatan. Kamu tahu tidak, apa nama proses perubahan warna tersebut? Proses perubahan berwarna kecoklatan pada buah apel disebut dengan browning process. Browning process ini tidak hanya terjadi pada buah-buahan seperti apel, salak, dan pisang. Browning process juga dapat terjadi pada bahan makanan lainnya seperti gula, pala, kentang, dan roti tawar. Nah, proses pencoklatan atau browning process pada makanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu enzimatis dan non-enzimatis. Proses pencoklatan enzimatis ini biasanya terjadi karena adanya aktivitas enzim pada buah-buahan yang mengandung substrat fenolik. Nah, fenolik dengan jenis ortodihidroksi atau trihidroksi yang saling berdekatan merupakan substrat yang baik untuk proses pencoklatan. Proses pencoklatan pada buah dapat terjadi apabila buah dipotong atau dikupas. Nah, proses pencoklatan enzimatis akan terjadi apabila adanya reaksi antara enzim fenol, oksidasi, dan oksigen dengan substrat tersebut. Pencoklatan enzimatis dipengaruhi aktivitas enzim polifenol oksidasi atau PPO, yang dengan bantuan oksigen mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksifenol. Selanjutnya, diubah lagi menjadi O-puenon. Gugus O-puenon inilah yang membentuk warna coklat. Pembentukan warna coklat ini dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim fenol oksidasi atau polifenol oksidasi. Kedua enzim ini dapat mengkatalisis oksidasi senyawa fenol menjadi puenon dan kemudian dipolimerasi menjadi pigmen melaniadin yang berwarna coklat. Pencoklatan enzimatis memiliki dampak menguntungkan dan juga dampak merugikan. Dampak merugikan akibat pencoklatan enzimatis antara lain menurunkan penerimaan sensori, mengurangi kualitas buah, atau produk makanan segar sehingga dapat menurunkan nilai ekonomisnya. Sementara itu dampak menguntungkan dari pencoklatan enzimatis yaitu memberikan karakteristik warna coklat keemasan pada buah-buahan yang telah dikeringkan, seperti kismis, buah prem, dan buah ara. Lalu, apakah kecepatan perubahan pencoklatan enzimatis pada makanan dapat dihambat? Jawabannya adalah iya. Adapun cara konvensional yang dapat kamu lakukan adalah merendam buah atau makanan lainnya ke dalam air larutan sulfit dengan konsentrasi yang direkomendasikan antara 200 hingga 300 ppm atau 0,2 sampai 0,3 ml. Nah, itu dia seputar browning process enzimatis. Selanjutnya, kita akan ke browning process non-enzimatis. Namanya browning process atau proses pencoklatan non-enzimatis merupakan proses pencoklatan tanpa pengaruh enzim. Biasanya terjadi saat pengelolaan makanan langsung. Pada umumnya, ada 3 macam reaksi pencoklatan non-enzimatis, yaitu yang pertama ada karamelisasi, reaksi Maillard, dan pencoklatan akibat vitamin C. Contoh proses pencoklatan non-enzimatis ini dapat kita lihat pada proses karamelisasi gula. Proses pencoklatan pada gula disebabkan oleh bertemunya gula reduksi dan asam amino dan penyusun protein pada suhu tinggi dan waktu lama. Eits, jangan salah ya, gula yang dimaksud dalam hal ini bukan berarti gula Jawa atau gula pasir. Gula yang dimaksud merupakan bagian dari karbohidrat. Contohnya tepung terigu dan pati.
merupakan gula kompleks yang biasa disebut dengan polisakarida. Nah, sekarang sudah tahu kan penyebab warna kecoklatan pada buah-buah dan sayuran tertentu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.